Pada tanggal 13 Mei hingga 15 Mei 1998 terjadi kerusuhan di Jakarta yang dikenal dengan kerusuhan Mei 1998. Penyebab pertama yang memicu terjadinya kerusuhan Mei 1998 adalah krisis finansial Asia yang terjadi sejak tahun 1997. Saat itu, banyak perusahaan yang bangkrut, jutaan orang dipecat, 16 bank dilikuidasi, dan berbagai proyek besar juga dihentikan. Krisis ekonomi yang tengah terjadi kemudian memicu rangkaian aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah di Indonesia. Dalam unjuk rasa tersebut, ada 4 korban jiwa yang tewas tertembak. Mereka adalah mahasiswa Universitas Trisakti. Tewasnya keempat mahasiswa tersebut pun menambah kemarahan masyarakat yang saat itu sudah terbebani dengan krisis ekonomi. Berikut ulasan selengkapnya tentang tragedi kerusuhan Mei 1998. Pada tanggal 12 Mei 1998, sekitar pukul 11 sampai 13, ribuan mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi damai di dalam kampus. Setelah itu, mahasiswa mulai turun ke Jalan Es Parman dan hendak berangkat ke gedung MPR atau DPR. Pukul 13.15, para mahasiswa sampai di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Melihat segerombolan mahasiswa di depan kantor tersebut membuat aparat polisi menghadang laju mereka. Setelah itu, terjadi perundingan antara pihak polisi dengan para mahasiswa. Kesepakatan yang dicapai ialah para mahasiswa tidak melanjutkan aksi unjuk rasa mereka ke MPR atau DPR. 15 menit setelahnya, pukul 13.30, para mahasiswa melakukan aksi damai di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Kondisi dan situasi saat itu dapat dibilang masih sangat tentang. Tidak ada ketegangan sama sekali antara pihak aparat dan mahasiswa. Pukul 16.30, polisi mulai memasang garis polisi dan meminta para mahasiswa untuk memberi jarak 15 meter dari garis tersebut. Tidak berselang lama, pihak polisi pun meminta agar mahasiswa kembali ke dalam kampus. Tanpa ada ketegangan apapun, mahasiswa membubarkan diri dengan tenang dan tertib. Namun, tiba-tiba terjadi tembakan dari arah belakang barisan mahasiswa. Mendengar suara tembakan tersebut, para mahasiswa lantas berlarian dan berusaha menyelamatkan diri. Para mahasiswa berusaha berlindung dengan masuk ke dalam gedung-gedung kampus, sementara aparat masih terus menembakkan senapannya. Puluhan gas air mata juga dilemparkan ke dalam kampus. Sekitar pukul 17.15, situasi di kampus sangatlah mencekam. Beberapa korban jiwa juga berjatuhan, salah satunya adalah 4 mahasiswa Trisakti yang tewas karena tertembak. Keempat mahasiswa Trisakti tersebut adalah Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendiawan Sie. Pukul 01.30 dilakukan jumpa pers yang dihadiri oleh Pangdam Jaya Maijen TNI Jafris Jamsudin di Mapolda Metro Jaya. Selain itu, hadir juga Kapolda Maijen Hamaminata, Rektor Universitas Trisakti Prof. Dr. Moidanton Mortejo, dan 2 anggota Komnas HAM AA Baramuli dan Bambang W. Soeharto. Beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 10, mahasiswa dari berbagai kota, yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, berdatangan ke Universitas Trisakti untuk menyatakan belasungkawa. 2 jam setelahnya, pukul 12, kerusuhan massa mulai terjadi di Jakarta. Berbagai aksi perusakan dan pembakaran bangunan serta kendaraan bermotor terjadi. Mulanya, kerusuhan terjadi di kawasan sekitar kampus Trisakti, tetapi aksi perusakan dan pembakaran meluas hingga ke kawasan lainnya.
Pada tanggal 14 Mei 1998, aksi kerusuhan yang awalnya hanya terjadi di Jakarta mulai merambah ke kota-kota lainnya, seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Pembakaran, perusakan, serta penjarahan toko dilakukan oleh massa. Kota Bogor, Tangerang, dan Bekasi saat itu sudah lumpuh total. Presiden Soeharto yang mengetahui peristiwa kerusuhan Mei 1998 bergegas kembali ke tanah air dari Kairo. Waktu itu muncul isu bahwa Presiden Soeharto bersedia untuk mundur dari jabatannya. Akan tetapi, berita tersebut langsung ditampis oleh Menteri Penerangan Alwi Dahlan. Presiden Soeharto membantah bahwa ia bersedia mengundurkan diri. Namun, jika kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soeharto sudah hilang, maka Presiden Soeharto bersedia untuk lengser dari jabatannya. Akhirnya, seminggu kemudian, tepatnya tanggal 1 Mei 1998, Presiden Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri dan mengalihkan kekuasaannya kepada B.J. Habibie. Angka resmi menunjukkan sebanyak 499 orang tewas dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. Selain itu, lebih dari 4.000 gedung juga hancur atau terbakar. Kerugian fisik yang ditanggung oleh pemerintah Indonesia sendiri adalah sebesar 2,5 triliun rupiah.